setiap tetes darah saya yang menetes, tidak akan membuat hidup kalian mudah. Itulah kata-kata terakhir Ivana sebelum kepalanya dipenggal oleh tentara Jepang. Halo guys, balik lagi ke channel Dark Movie. Nah, pada video ini kami mau review jujur untuk salah satu film horor Indonesia yang begitu niat dan keren, adegan darah dan gore begitu hampir terlihat real. Kimos Tamboel udah tidak diragukan lagi untuk hasil yang terlihat sempurna. Film ini keren, udah layak bersaing dengan film horor luar negeri. Sumpah keren banget, saya tidak bisa berkata-kata lagi. Langsung saja kita masuk ke reviewnya. Namun sebelum itu tekan like dan subscribe dulu ya, biar kami tetap eksis dan tidak jomblo. Pada 2017 lalu, bioskop Indonesia kedatangan sebuah film horor berjudul Danur, I Can See Ghosts, yang diadaptasi dari novel karya Risa Saraswati berdasarkan pengalamannya sendiri sebagai seorang indigo. Danur pun berhasil menjadi salah satu film horor terlaris, dan sejak saat itu, Danur mengembangkan waralabanya hingga melahirkan beberapa sequel serta spin-off yang tak kalah larisnya. Masih didasarkan pada seri novel karya Risa, saat ini, waralaba, Danur, atau yang akrab disebut Danur Universe, telah mempunyai 3 sequel serta beberapa spin-off yang salah satunya baru saja dirilis bulan ini, Ivana. Bagi para penggemar Danur Universe, tentu sudah tidak asing dengan sosok hantu yang satu ini. Pasalnya, sosok Ivana sempat muncul di film Danur 2, Madah, dengan diperankan oleh Elena Victoria Holovsa. Tapi pada filmnya kali ini, pemerannya akan diganti oleh Sonia Alisa. Selain pemerannya yang berganti, waralaba, Danur, yang sebagian besar identik dengan arahan dari Awi Suryadi dan Rizal Mantovani ini menggait sutradara Kimos Tamboel, yang juga sudah dikenal dengan karyanya yang bernuansa horor, seperti Ratu Ilmu Hitam, hingga Drea Daud. Seperti apa entry baru dari Danur Universe ini? Yuk simak ulasannya berikut ini. Sinopsis singkat. Sejak kematian ayah dan ibunya, Ambar, Caitlin Halderman, dan Dika, Jo Farrell Callum, pindah ke sebuah panti jompo milik sahabat orang tua mereka dan anaknya, Agus, Shandy William. Panti jompo itu ditinggali 3 orang, yaitu Nenek Ani, Yati Surahman, Kakek Farid, Yayu Undu, dan Oma Ida, Rina Hasim. Ketiganya diurus oleh Rina, Taskia Namya, suster yang juga pacar Agus. Tidak lama setelah kepindahan Ambar dan Dika, cucu Oma Ida, Arthur Junior Roberts, datang untuk merayakan Idul Fitri. Mereka tidak sengaja menemukan patung tanpa kepala beserta piringan hitam di ruang bawah tanah di samping panti. Ambar yang memiliki kemampuan melihat hal-hal mistis, secara tidak sengaja mendapatkan penglihatan dari masa lalu seorang gadis bernama Ivana, Sonia Alisa. Perempuan Belanda yang mengalami penyiksaan oleh tentara Jepang yang mengakibatkannya kehilangan kepala. Sejak itu, serangkaian kejadian mistis mulai menghantui Ambar dan seluruh penghuni panti jompo. Latar belakang sosok Ivana yang digambarkan dengan baik. Ivana memulai kisahnya dengan malam di mana tentara Jepang menyergap sebuah rumah yang diyakini milik keluarga Ivana. Dirinya digambarkan sebagai seorang gadis dari keluarga Belanda yang sangat mencintai kaum pribumi. Di saat para tentara Jepang datang, ia membuktikan kecintaannya dengan lebih memilih untuk mengutamakan keselamatan kaum pribumi dibandingkan keselamatannya. Namun, rasa cintanya itulah yang akhirnya menempatkan dirinya dalam bahaya, hingga akhirnya gadis itu menemukan ajalnya. Setelah berpuluh-puluh tahun sejak saat itu, menurut diarinya yang dibacakan kakek Farid, keluarga Van Dijk sangat menyayangi kaum pribumi layaknya kaum mereka sendiri. Keluarga tersebut bahkan menamai putra bungsu mereka dengan nama khas Indonesia, Dimas. Tapi, keharmonisan keluarga tersebut tidak berusia panjang seperti halnya usia ayah, ibu, dan Dimas yang satu persatu meninggal dunia. Dengan semua flashback, buku diari, dan penglihatan Ambar, sosok Ivana yang ingin digambarkan sebagai orang Belanda yang mencintai dan memihak pribumi sudah cukup jelas diterima.
sinematografi dan visual yang di luar ekspektasi. Berbicara tentang penglihatan Ambar, Ivana mempunyai cara unik dalam menampilkan penglihatannya. Mendengar lewat intercom dan melihat lewat siluet cahaya dari senter, adegan itu dengan cerdik dibuat agar semua karakternya dapat ikut melihat apa yang terjadi kepada Ivana, dibandingkan jika hanya diceritakan melalui Ambar. Tak hanya diganggu maupun ditampakkan seperti halnya film horor lokal lainnya, meskipun samar-samar dilihatnya, semua karakter dapat ikut melihat dan merasakan siksa hidup Ivana hingga titik darah penghabisannya melalui adegan menarik tersebut. Selain itu, transisi saat adegan di mana penglihatan Ambar yang tiba-tiba menjadi jelas juga cukup menarik. Semua transisi, pengeditan, efek dan pergerakan kamera terasa sangat menjanjikan. Yang lebih oke-nya lagi, sosok badan hantu kepala buntung dan adegan pembantaian kepala yang dilakukan Ivana terlihat lumayan mulus tanpa ada pengeditan kasar yang sekiranya mengganggu penglihatan. Dengan Kimmo Stamboel yang kali ini duduk di kursi sutradara. Tentu saja adegan gore berdarah-darah yang sudah menjadi ciri khasnya, masuk ke dalam bahan pokok film ini. Meskipun tidak lebih gore dari Ratu Ilmu Hitam, adegan sadis yang menegangkan serta jumpscare yang ditempatkan dengan pas, sukses membuat para penonton satu studio menjerit, mengumpat, dan membuat sebagian orang memalingkan wajahnya. Jika Ivana digambarkan dengan jelas, bagaimana dengan karakter lainnya? Sebelum mulai membicarakan karakter lain selain sang pembantai kepala itu, harus diakui dan diapresiasi bahwa hampir semua deretan pemeran, Ivana, melakukan pekerjaannya dengan baik. Dari grup aktor dan aktris lawas seperti Yati Surahman, Yayu Unru, dan Oma Ida, hingga aktor cilik Jo Farel Kalem, semua tampil nyaris sempurna saat memerankan karakternya masing-masing. Namun, jika membuka pembahasan tentang penggambaran dan latar belakang karakter, ada banyak tugas yang diabaikan di sini. Mungkin dengan durasi 1 jam 43 menit yang dimiliki, Ivana kurang cukup untuk menambahkan sedikit waktu perkenalan bagi karakternya, seperti tentara Jepang Matsuya, Hiroaki Kato, yang tidak digambarkan dengan jelas hubungannya dengan Ivana dan bagaimana mereka bisa bertemu. Mengapa Ivana bisa mempercayakannya? Juga sosok Saiful M. Han, pribumi yang setia menemani Ivana. Siapa dan hubungan seperti apa yang dimiliki Ivana dengan Saiful? Siapa orang-orang pribumi yang ditolong maupun yang menindasnya? Selain itu, diketahui bahwa Ambar dapat melihat hal-hal mistis sejak melakukan operasi mata, namun kita tidak diberitahu bagaimana itu terjadi. Apa penyebabnya? Apakah ada kaitannya dengan kematian ayah dan ibunya, yang juga tidak diungkapkan mengapa. Beberapa kurangnya pengenalan karakter dan plot hole yang ada cukup disayangkan mengingat alur di awal, Ivana, yang terasa cukup memakan waktu dan membosankan. Yang harusnya bisa dibagi sedikit untuk pengenalan dua karakter yang dekat dengan Ivana agar bisa lebih menjelaskan kejadian hidup masa lalunya. Kesimpulan, datang dengan tanpa berharap banyak, film Ivana dengan mengejutkan dapat melampaui harapan yang sejak awal ditanamkan. Walau tidak sepenuhnya bebas celah, aspek-aspek dieksekusi dengan cukup baik dan terlihat diproduksi dengan niat. Bahkan jika boleh dibilang, Ivana merupakan salah satu entry terbaik dari Danur Universe, serta mampu melewati film horor yang masih sama-sama dinaungi oleh MD Pictures. KKN di Desa Penari. Meskipun kalian tidak mengikuti waralaba Danur, Ivana masih tetap bisa ditonton karena film tersebut menceritakan kisah yang berbeda. Namun, dengan banyaknya adegan sadis, senjata tajam, dan banyak darah, penonton diharap dapat menonton dengan bijak dan mematuhi batas usia yang sudah ditetapkan. Film ini memiliki durasi 103 menit, skor kami untuk film Ivana 8,0/10. Skor ini benar-benar dari hati dan sesuai dengan film yang sudah memuaskan saya di bioskop. Kalau belum nonton silahkan nonton dulu dan berikan komentar kamu mengenai film ini di video kami.